Yesus di Taman Getsemani. Di ayat pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah engkau Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Makanya kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan Yesus. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Ripka. Masih di tahun bangkit, jadi teranglah. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Wih, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Kalau Kak Keisha dan Stephanie gimana kabarnya? Aku luar biasa. Wih, puji Tuhan luar biasa. Adik-adik juga pastinya kabarnya puji Tuhan luar biasa kan? Oke, yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan bersorak-sorak. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita akan mau bersorak-sorak. Tepuk tangannya. Yang semangat ya adik-adik. Pakai gerakan yang heboh. Kasih lihat senyumnya yang terbaik. Tepuk tangan yang lebih semangat. Digerakin badannya ya. Katakan, pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku
kembali duduk adik-adik, kita akan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sama-sama angkat pujian ini sama-sama adik-adik. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Katakan kau setia. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi dikatakan, rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Kau setia, Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu
kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa, semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerahnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini kita belajar firman sama-sama yuk. Kakak juga sangat dikuatkan dari firman Tuhan hari ini. Nah, masih di tahun 2024 dengan tema menjadi jadi teranglah. Bangkit jadi teranglah. Nah, yang berarti bahwa kita yang sudah terang, kita menerangi sekeliling kita, lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, semuanya. Untuk menerangi apa Kak? Menerangi kasihnya Tuhan, yaitu agar setiap orang yang ada di sekitar kita melihat kasihnya Tuhan melalui perbuatan kita, tindakan kita yang kita bisa berikan kepada teman-teman sekitar agar mereka semakin mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema bersatu untuk kebangkitan rohani dengan Tuhan. Nah, belajar firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nanti adik-adik baca lengkap di rumahnya ya, dari 36 sampai 46. Oke? Dicatat jangan lupa. Nanti dibaca kembali setelah ibadah ini. Oke? Oke, sekarang duduk diam. Kita dengar-dengaran, oke? Nah, sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau nanya nih. Adik-adik, kakak mau kasih pertanyaan. Seandainya kalian dikasih 2 pilihan nih. Ada 2 minuman di depan kalian. Satu minumannya itu adalah minuman air putih biasa. Air putih yang tidak ada rasanya. Lalu minuman yang kedua adalah minuman kesukaan kalian. Kira-kira kalian suka minuman rasa apa? Coklat, strawberry, vanilla? Wah, ternyata banyak kesukaan kalian ya. Nah, contohnya misalnya ada minuman di depan kalian ada rasa coklat. Pastinya dingin. Ya, terus habis gitu ada pastinya ada toppingnya, misalnya boba atau jelly. Terus ditambah ada es krimnya juga. Wis, enak banget ya. Nah, kira-kira nih ada 2 minuman di depan kalian, yang satu air putih biasa, yang satu lagi air es kesukaan kalian yang ada rasanya. Kira-kira saat kalian kondisinya lagi batuk, lagi pilek, baiknya minum yang mana? Keinginan kalian pasti pilihnya yang mana? Hayo, ngaku ya, jujur, pilih yang mana? Kakak juga lagi, kakak memilih yang rasa coklat. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita lagi sakit, dokter bilang untuk menganjurkan kita untuk minum air putih yang banyak. Nah, berarti harus pilih yang mana? Betul, air putih. Padahal keinginan kita adalah minum es coklat. Tapi seharusnya karena kondisi kita lagi nggak fit, kita harus minum yang air putih. Nah, firman Tuhan hari ini kita juga belajar bagaimana teladan Tuhan, bukan keinginan Tuhan Yesus yang terkabul, bukan kehendak dia yang jadi, tapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa. Kita belajar sama-sama yuk. Pada saat itu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika itu sedang berjalan berjalan bersama-sama ke sebuah tempat, yaitu Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus ingin melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya? Mungkin dari kalian adik-adik yang udah denger ya cerita ini. Kita belajar sama-sama ya. Ketika itu murid-murid dan Tuhan Yesus berjalan. Pada saat itu, dalam perjalanan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya agar ia diam di sana, duduk di situ, karena Tuhan Yesus ingin pergi ke Taman Getsemani, ia mau berdoa. Nah, ketika itu murid-muridnya mengikuti perintah dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu yang pertama adalah
Petrus. Lalu yang kedua orang lagi anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, ketiga murid tersebut diajak ke Taman Getsemani. Ketika itu sampai di sana mereka berjalan. Pada saat itu perasaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus rasakan adalah rasa sedih, rasa takut. Kenapa ya kira-kira? Adik-adik pernah gak ngerasain rasa sedih? Gimana rasanya? Enak atau tidak? Enggak ya. Pada saat itu Tuhan Yesus juga merasakan sedih. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ada 100% adalah manusia. Dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan marah, dia juga bisa merasakan kecewa, takut, bahagia, senang, semuanya. Tuhan bisa merasakan hal itu karena dia 100% adalah manusia. Nah, ketika itu Tuhan Yesus yang sedang sedih, Tuhan Yesus mau berdoa kepada Bapa. Ia datang ke Taman Getsemani, lalu ketiga murid yang mengikutinya, tapi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya agar Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Nah, Tuhan Yesus bilang bahkan sampai di kalimatnya aja seperti mau mati rasanya. Itu mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus sangat amat sedih adik-adik. Sangat amat sedih. Nah, kira-kira kenapa Tuhan Yesus merasakan hal sedih dan ketakutan itu? Ternyata Tuhan Yesus tahu saatnya telah tiba bahwa Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia. Yaitu dia harus disalib dan menanggung kesalahan kita semua. Padahal bukan kesalahan Tuhan. Bukan kesalahan Tuhan Yesus, tapi dia harus menanggung semua dosa manusia. Termasuk kakak, termasuk kita semua. Nah, karena itu Tuhan Yesus sangat takut. Akhirnya ia pun berdoa, dia sujud, dia berdoa kepada Bapa. Kita baca sama-sama yuk. Ada di ayat 39. Matius 26 ayat 39. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Bapa. Dia menyerahkan bahwa dia tahu bahwa dia manusia. Dia terbatas, jadi dia berikan sepenuhnya kepada Bapa yang di surga. Lalu ketika dia selesai berdoa, ia pun turun kembali. Dia datang kepada muridnya, ketiga murid tersebut. Tetapi setelah melihat itu, murid-muridnya didapati bahwa sedang tertidur adik-adik. Lihatnya mereka sedang tertidur dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus salah satunya. Dia mengatakan bahwa tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, dia mengatakan itu dia tahu bahwa murid-muridnya disuruh berdoa, bukan untuk tidur. Nah, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus naik lagi ke atas, yaitu ke taman tersebut. Dan dia berdoa kembali. Di ayat 42, kita baca lagi yuk, apa yang Tuhan doakan. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus memberikan kehendaknya kepada Bapa, bukan kehendak Tuhan Yesus yang jadi, tapi kehendak Bapa. Nah, lalu ketika selesai berdoa untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya. Kemudian dilihatnya bahwa murid-muridnya tertidur lagi adik-adik. Tertidur sangat lelap karena mereka sangat mengantuk, matanya sangat berat. Nah, akhirnya Tuhan Yesus membiarkan mereka tidur. Lalu Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa kembali dengan doa yang sama. Dia memberikan sepenuhnya kepada Bapa. Nah,
firman Tuhan hari ini ada 3 ayat, ada 3 Alkitab, ada di Matius, Markus, dan juga Lukas. Ketiga-tiganya mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus juga berdoa ketiga kalinya, dan juga mereka murid-muridnya tertidur. Dan ketika ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa, ia diberikan kekuatan, dia diberikan kesanggupan untuk melalui hal tersebut. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya. Kita baca sama-sama yuk. Di Matius 26 ayat 45 sampai 46. Ini ayat terakhir kita baca ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat 46, "Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, ketika itu Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba, sudah sebentar lagi dia harus ditangkap dan diadili, dan ia harus melewati hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka itu Tuhan Yesus berdoa, dia minta kekuatan. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Tuhan memberikan misi kepada kita untuk menyampaikan amanat agung, yaitu menyampaikan Injil ke semua tempat, ke berbagai tempat dimanapun kita ditempatkan. Nah, kita boleh belajar hari ini melalui firman Tuhan hari ini, yaitu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kehendak kita yang kita ingini, aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gini. Enggak, tapi kita minta bantuan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita kerjakan. Dan itu yang kita lakukan karena Tuhan tahu yang lebih baik daripada kita. Karena Tuhan Allah kita sudah menyiapkan hal semuanya yang baik buat kita. Nah, firman Tuhan hari ini udah selesai. Adik-adik, mau kan kita belajar sama-sama yuk untuk menyampaikan amanat agung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, firman Tuhan hari ini selesai. Jangan lupa nanti di Alkitabnya kalian baca lagi ya di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Oke? Sekarang kita mau berdoa yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami belajar melalui Engkau ya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu ya Tuhan. Kamu seperti Engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa yang di surga. Kamu menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Saat kami takut, saat kami bimbang, saat kami gak bisa melakukannya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau berdoa kepadamu, dan pasti Engkau menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kepintaran, kecerdasan setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat.
Oke adik-adik, sebelum kita selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak kita semua kembali berdoa, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Yuk, angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami sudah beribadah, dan kiranya berkat Tuhan juga dilimpahkan kepada kami sebelum kami menyelesaikan ibadah kami. Berkat daripada Tuhan, Tuhan curahkan pada setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, Tuhan berikan kepada setiap mereka semua. Kemanapun mereka melangkah, mereka pergi, kaki mereka disertai dengan Tuhan. Hidup mereka menjadi teladan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.